Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, ayah bunda khususnya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak. Kali ini Bincang Psikologi Anak bersama psikolog kita yang seperti biasa menemani kita dalam ilmu parenting, yaitu Bunda Tarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Semakin berseri. Iya, semangat pokoknya ya Kak Semangat, Nana. tetap semangat Iya. ya. Dan kali ini kita kembali janjian lagi untuk bukber. Iya. Karena kita benar-benar jatuh cinta dengan menu bukbernya dari hotel dan guest house Parangraja. Iya, Letaknya ini di Jalan Siwalan nomor 40 Kerten Lawean Solo ya Bun ya. Betul sekali, Jadi Kak Nana. gampang dijangkau, tempatnya juga enak banget. Selain juga kita bisa bukber, di sini juga ada kalau misalnya nongkrong itu ada coffee shop yaitu namanya Kopi Dari Hati. Iya. Untuk paket bukbernya juga murah meriah ya Bun ya. Kita sudah nyobain loh kemarin hanya Rp59.000 saja. Itu sudah dapat menu buffet. Jadi ada sup, ada takjil, ada main course, kemudian juga ada dessert, juga ada snack seperti aneka gorengan dan lain sebagainya. Komplit kan? Sudah cukup deh pokoknya, dan hanya Rp59.000 saja. Dan 10 pack free 1. Wes, itu enaknya kalau kita di sini. Iya, betul. Oke, balik lagi ke tema yang akan kita perbincangkan ya Bun. Kaitannya masih dalam bulan Ramadan, tapi sih enggak yang mutlak harus bulan Ramadan sih ini sebenarnya, karena ini juga dalam keseharian ya. Anak dan berbohong. Nah, mungkin Anda ada yang sedih, marah, bahkan juga sakit hati ketika mengetahui ini si kecil kok berbohong. Iya, betul Ya, sekali. si kecil kok berbohong kenapa? Padahal katanya anak adalah yang paling jujur. Iya. Bagaimana kita sebagai orang tua, kenapa anak itu suka berbohong? Kita akan kupas tuntas di Bincang Psikologi Anak kesempatan kali ini. Mumpung momentumnya Ramadan, jadi masih tepat untuk pembentukan karakter ya Bun ya. Iya, betul sekali. Oke, Kak Nana. sebenarnya di awal kita mau tahu dulu, sebenarnya apa sih penyebab anak kok jadi berbohong Bun? Iya, Padahal betul anak ini terkenal atau dikenal bahwa anak itu polos, yang paling jujur adalah anak-anak. Iya. Nah, penyebabnya apa Bun kalau dari sudut pandang psikolog? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama, kenapa sih kok anak itu bisa berbohong? Pasti yang penyebab pertamanya adalah satu, anak itu pingin menampilkan yang terbaik dari dirinya. Itu pastinya kan istilahnya gini ya, dia ingin nih dikenal sebagai anak yang baik di depan orang tuanya ataupun di depan orang lain. Nah, ketika dia istilahnya melakukan kesalahan, otomatis bisa nih disebabkan karena mungkin kita juga lebih luas lagi ya, pola asuh orang tuanya. Pola asuh orang tuanya yaitu ketika dia mungkin seperti ini, dia pernah melakukan kesalahan, dan itu ketika dia melakukan kesalahan, responnya dari orang tuanya adalah kurang baik, seperti dia dimarahin, kemudian mendapatkan hukuman. Nah, itu yang membuat anak itu menjadi takut. Nah, jadi terus akhirnya berbohong. Dia berbohong. Jadi istilahnya untuk menutupi nih, kalau aku dibanding aku nanti jujur malah dapat hukuman, jadinya dia ingin menampilkan yang terbaik. Nah, itu jadinya dia melakukan berbohong. Jadi itu begitu satu. ya. Itu baru yang pertama. Iya, yang penyebab pertama. lainnya? Iya, penyebab lainnya adalah anaknya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah anak menghindari hukuman. Jadi kemudian mungkin dalam pola asuh orang tua, dia menerapkan ketika dia membuat kesalahan maka akan mendapatkan hukuman. Otomatis ketika dia berbuat salah, dia sudah takut juga nih, sama seperti tadi. Akhirnya dia menutupi kesalahan itu agar dengan tidak menutupi kesalahannya agar tidak mendapat hukuman juga. Akhirnya dia berbohong gitu Kak Nana. Nah, oke. Yang ketiga adalah bisa karena dia dulu karena dia kan pernah berbohong sekali.
Kemudian dia kok apa namanya sudah berusaha nih berkata jujur tapi tidak dipercaya. Iya, gitu. itu jadinya membuat anak kayak aku aja sudah berkata jujur tapi bohong aja deh. Kok responnya seperti kayak gitu. Ya sudah, apa namanya, buat apa aku gitu, apa namanya mengatakan yang sebenarnya karena aku tidak dipercaya. Nah, ada rasa di situ. Jadinya anak itu akhirnya dia apa namanya berbohong. Terbiasa berbohong ya, Iya. menganggap bohong itu adalah sesuatu yang ya gimana lagi gitu. Berarti ya kembali ke orang tua ya. Mungkin kalau bisa dianalisa dari penyebab itu tadi, salah satunya mungkin karena ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi bisa juga ya. Iya, kayak tuntutan orang tua itu terlalu tinggi. Jadi menginginkan mungkin kayak gini ya, kita harus sadar bahwa tidak semua anak itu bisa standarnya seperti kita, seperti orang dewasa. Karena anak itu pasti ada proses belajarnya. Karena kita sudah sampai dewasa kan pasti kita melewati nih dalam tahapnya proses belajarnya. Nah itu jadi ada juga nggak bisa disamakan jadi ya. Nggak bisa disamakan dengan apa namanya orang tua. Nah apa namanya bisa juga nih sebenarnya juga dari adanya penyebabnya adalah ketika orang tua juga terkadang dia mengatakan sesuatu semua nih berkata mengatakan hari ini A, tapi keesokan harinya dia mengatakan B. Nah juga itu kan dari itu loh, kok mamaku berbohong. Nah seperti itu kan, jadi kayak tidak konsisten ya. Jadi kok ini ya apa namanya mamaku aja bohong, istilahnya. Berarti bohong itu boleh dong gitu. Gitu. Jadi seperti itu jadi pemahamannya ya. Iya, jadi kayak apa namanya anak itu kok menangkapnya loh, kok mamah istilahnya apa ya, kok mamahku kemarin bilangnya A, sekarang B. Nah kan anak itu kan istilahnya dia kan belajar ya, istilahnya ada belajar loh, kok ada ya kayak gini ya, jadinya dia apa namanya jadi kayak mamahku aja bohong, kenapa kok aku nggak boleh bohong. Nah itu kadang aku bisa kan, dong ya bohong gitu ya, gitu mungkin kan, pemahamannya ya. Jadi, tapi yang paling utama adalah penyebabnya adalah terkadang yaitu dia itu menampilkan citra baik dari dirinya. Menampilkan citra baik dari dirinya. Dan jadi juga apa namanya kayak menghindari hukuman dari apa namanya orang tuanya, atau kalau dia istilahnya sebenarnya dia tahu dia salah, tapi dia kayak takut untuk mengatakan. Jadi akhirnya dia berbohong. Oke. Seperti itu. Kemudian kemungkinan anak berbohong itu bisa mulai dari usia berapa, Bun? Oke, jadi ini sebenarnya ini ya bisa mulai usia tuh ketika dia sudah bisa berbicara ya. Jadi sebenarnya bohongnya itu kayak bukan yang kayak langsung bohong dalam tanda kutip negatif itu ya. Mungkin kayak berbohongnya kamu tahu nggak di mana apa namanya di mana ini mama kuncinya mama. Sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mengatakan sebenarnya. Itu kan sudah bohong-bohong kecil ya. Bohong kecil gitu ya. Tapi kan itu tetap harus sebagai orang tua itu kok kita harus ngevaluasi loh, kok jadi anakku kayak gini ya, kok mulai dia berkatanya tidak jujur padahal dia tahu. Nah, itu biasanya mulai usia 2 tahun. Oh, dari sudah bisa dia diajak komunikasi, itu berarti dia sudah ada kemungkinan untuk berbohong. Kemungkinan gitu. Tapi itu pasti ketika anak berbohong itu pasti ada penyebabnya. Ya, pasti apa namanya lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan di sekitarnya. Ada kemungkinan nggak ini kalau dari kecil dia suka bohong, nanti kelanjutannya dampak kedepannya akan terus berbohong atau bagaimana? Oke, baik. Pasti kan ketika itu namanya proses untuk ini ya penanaman, kalau istilahnya penanaman akhlak ya. Dan penanaman akhlak itu kan ada prosesnya ya. Tidak mungkin ketika kita mengajarkan kepada anak, tidak mungkin satu hari kita ajarkan semua, kemudian habis itu besoknya sudah langsung bisa praktek ya. Bim salah bim, anak kan nggak bisa gitu. Itu. Jadi kita harus istilahnya continue atau berkelanjutan. Dan itu mungkin dirasakannya tidak ketika kita mendidik anak di usia dini, kita tidak merasakannya pada saat itu juga. Tapi ketika itu adalah untuk tahapan perkembangan selanjutnya. Jadi jangka panjang ya. Betul sekali. Jadi ketika ini dia kok hari ini aku kasih tahu nih sudah bisa nih masuk, dia sudah tidak mulai berbohong lagi. Tapi kok besoknya ada lagi, berarti kita harus mengevaluasi lagi. Evaluasi lagi. Jangan apa istilahnya, jangan merasa jenuh untuk selalu mengingatkan anak, karena itu kan pondasi ya dalam anak usia dini itu. Nah,
Itu dan dampaknya apa sih? Nah, dampaknya adalah ketika itu tidak diselesaikan, ketika itu tidak ditegur Kak Nana dan pemirsa TV di 10 di rumah, maka nanti takutnya adalah ketika dia dewasa atau ketika perkembangan tahap selanjutnya adalah gini, dia sebenarnya tahu dia berbohong, tapi mungkin orang tuanya tidak dibiarkan. Iya, dibiarkan. Dia merasa, oh aku bohong ternyata kan masih apa anak-anak ya? gitu. Kadang-kadang orang tua tuh seperti itu loh Bun. Nah. Nggak apa-apa deh kan masih anak-anak gitu ya. Iya betul sekali. Jadi kayak dia merasa aman. Oh berarti kalau aku bohong gini ternyata nggak apa-apa ya. Mama nggak marah ya. Nah kebetulan mungkin orang tuanya tidak tahu ya. Nah seperti itu akhirnya dia merasa aman dan merasa nyaman dengan kondisi itu. Makanya itu dia terus berlanjut seperti itu Kak Nana. Jadi bisa menjadi pembiasaan ya. Iya, betul sampai dia dewasa dan dampaknya kan dia jadi karakter yang karakter istilahnya karakter yang menetap ya. Karena kalau mendidik anak itu kan apalagi membentuk karakter itu kan harus istilahnya konsisten. Nah, seperti itu Kak Nana. Iya, oke. Jadi ya dari dia kecil kalau yang pembiaran misalnya sudah dibiarkan ya udah namanya juga masih anak-anak ini nanti bisa keterusan jangka panjang ya Bun ya. Iya, betul sekali. Dampaknya loh, hati-hati Bunda dan Ayah yang ada di rumah. Baik, nanti bagaimana cara mengatasinya atau sebagai orang tua bagaimana apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan anak kita berbohong atau agar anak tidak berbohong. Nah, jangan kemana-mana. Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di TV 10. Anda masih di TV 10 dalam Bincang Psikologi Anak bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika. Dan kita saat ini masih sambil menantikan saatnya berbuka puasa ya, nungguin untuk bukber bareng di Hotel and Guest House-nya Parangraja. Oke Bunda, kita kembali ke tema. Kenapa sih kok anak suka berbohong ya? Tadi penyebabnya itu sudah disampaikan Bunda. Ya, sebagai orang tua memang harus kembali introspeksi diri lagi. Pola asuhnya bagaimana, kok bisa anak ini jadi suka berbohong. Ternyata bisa karena ekspektasi kita, bisa juga karena kita yang menerapkan hukuman yang anak sendiri takut untuk jadi mengecewakan ya, takut mengecewakan orang tua, akhirnya dia berbohong gitu ya Bun ya. Sebagai orang tua Bun, kalau kita ingin mengantisipasi nih misalkan kita bicara dulu antisipasinya dulu deh. Jadi untuk anak-anak yang mungkin baru masuk usia 2 tahun misalnya, antisipasinya supaya anak ini tidak suka berbohong gimana? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama adalah kita menerangkan dulu kepada anak apa sih istilahnya kalau tidak berbohong kan istilahnya jujur ya. Apa sih kejujuran itu? Jadi kayak gini, mengkomunikasikan kepada anak ketika apa yang dilakukan yaitu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak istilahnya kan kadang anak itu juga ada anak kecil kan istilahnya masih kecampur nih fantasi sama kenyataan. Apa yang itu ya sebenarnya kan hal-hal kecil tuh apa namanya hal-hal kecil yang sudah mulai kok kayaknya ini kok nggak bener ya. Kayak apa yang nggak sesuai dengan ini kan maksudnya dalam dia imajinasinya gitu kan. Satu yang pertama yang perlu orang tua itu dilakukan adalah satu memberikan pemahaman apa sih yang boleh dilakukan, bagaimana sih jujur itu. Semama kita cerita nih, semama tadi adik makan permen nggak gitu ya, cerita kalau makan permen ya itu benar makannya berapa gitu. Kemudian biasanya makannya berapa itu yang disembunyikan ya. Itu kemudian jelaskan juga ketika dia apa namanya kalau semama nih kita kasih tahu nih kepada anak usia dini ya, kalau kamu makan permen ya cerita kamu makan permen, tapi kalau kamu makan permen tapi kalau apa namanya tapi kamu bilangnya enggak dan menyembunyikan dari mama atau papa itu berarti namanya berbohong gitu. Terus kita jelaskan juga nih apa sih bohong itu yaitu gitu ya, harus dijelaskan jujur itu seperti apa, bohong seperti apa bohong dulu. Itu namanya kalau yang tadi adik
bilang kalau iya aku makan permen itu berarti ada jujur, itu masya Allah mama bangga kayak gitu. Nah itu kemudian yang kedua ketika tadi adik makan permen tapi nggak bilang sama mama, bilangnya enggak kok nggak makan permen, itu namanya adik bohong. Dan mama kalau kalau adik seperti itu mama sedih gitu. Mau nggak mama kalau adik suka nggak kalau mama sedih? Nah ajak seperti itu. Dia ajak nggak suka itu, oke berarti mama lebih bangga atau lebih senang kalau adik itu berkata jujur dan bilang kalau mama mama nggak akan marah kok kalau adik itu berkata jujur. Mama lebih senang kalau adik berkata jujur. Nah tanamkan anak seperti itu. Jadi ajarkan anak lakukan nih apa itu jujur atau itu bohong. Nah seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau ketika anak berbohong, yang kedua adalah itu sebenarnya kan evaluasi untuk kita sendiri. Jadi istilahnya udah ini anakku sudah mulai berbohong ya, ada gejala-gejala mau bohong. Berarti apa balik ke kita lagi evaluasi ya ke diri kita, apa sih sebenarnya anakku bisa sampai seperti ini. Nah oke, maka yang harus kita lakukan adalah meng-cross check dulu. Ketika itu seumpama kita ajak nih diskusi kepada anak ya, kita dudukan berdua ini. Kemudian seumpama kita tahu nih, contohnya aja kayak tadi dia makan permen ya. Seumpama kita duduk, adik tadi makannya permennya, tadi adik makan permen enggak? Dia bilangnya jawabnya enggak gitu. Terus kita ambil nih permennya ini lah. Kemarin mama kemarin kayaknya permennya masih banyak, kok ini tinggal sedikit ya. Terus kita pancing, mama lebih suka nih kalau adik itu jujur sama mama gitu. Mama bakalan bangga kalau adik lebih jujur. Nah seperti itu. Mungkin kayak istilahnya kita mungkin yang sebelumnya nih, mungkin karena dia ngerasa takut, kita validasi juga takut. Adik takut ya kalau mama marah ya kalau adik bilang yang sebenarnya. Jika kita validasi, kalau anak mengiyakan, iya aku takut. Oke, maaf ya kalau itu kadang mama juga ini ya buat adik takut. Kalau ketika adik membuat kesalahan, mama marah. Kita akui itu. Jadi kayak nggak apa-apa ya kita mengakui kalau memang kita salah ya nggak apa-apa. Kadang kan namanya orang tua ya, meminta maaf aja sungkan. Tapi kan dari awal program kita ini memang mengedukasi kalau bahasa kita dengan anak ya, kalau kita salah ya nggak ada salahnya untuk meminta maaf pada anak. Kan ini Kak, ketika kita mengajarkan anak, maka kita yang sebenarnya sebagai contoh ya, ketika kita tidak mau meminta maaf, bagaimana kita mengajarkan anak untuk dia bisa istilahnya belajar untuk meminta maaf, belajar untuk berkata jujur. Nah itu kan juga kita harus memberi contoh dulu seperti itu kan. Nah jadi kayak kita evaluasi, maaf ya kalau memang sebelumnya memang kadang kalau adik berbuat kesalahan, kemudian dia kok merasa takut, nanti mamahnya marah. Ya, kita mohon maaf ya. Jadi kayak mohon maaf ya, mama kemarin kalau adik ketika berbuat kesalahan, mamah marah, mohon maaf ya. Tapi mamah bangga hari ini adik bisa berkata jujur. Nah, yang ketiga ya itu tadi memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi atas kejujurannya. Atas kejujurannya. Kenapa? Karena ketika mungkin kemarin itu selama anak berbohong, kita fokus nih terhadap kesalahannya. Tapi tidak istilahnya tidak memberikan apresiasi. Jadi ketika dia sudah nih berusaha jujur, tapi ketika dia tidak dipercaya, akhirnya anaknya itu yang tadi jadi percuma aja dia udah jujur, saya udah jujur gitu, toh masih nggak dipercaya gitu. Jadi kayak anak udahlah aku males gitu, malah jadi memutus istilahnya komunikasi yang hangat antara anak dan orang tua. Nah kan itu jangan sampai ya, karena komunikasi itu kan istilahnya fondasi penting untuk nanti sampai anak itu dewasa. Gitu ya Bun ya. Jadi memang antisipasinya adalah ya diomongkan dari awal, bahwa ini loh. Jadi diberikan konsep yang benar tentang kejujuran tuh seperti ini, kebohongan tuh seperti ini, kemudian konsekuensinya seperti apa, dan juga misalkan dia kenapa bohong, itu salah satunya kita yang harus introspeksi. Siapa tahu kemarin-kemarin ketika dia melakukan kesalahan kita marah gitu, jadi dia takut, wah nanti kalau aku ini jadi mama marah lagi, ya udah deh aku bilang aja yang baik-baik gitu kan, mungkin seperti itu. Oke, itu tadi antisipasi ya Bun. Lalu bagaimana ketika kita sudah menemukan anak ini ternyata sudah terbiasa berbohong Bun? Oke, baik.
baik. Yang pertama yang pasti kan kita dudukkan anak dulu ya, istilahnya kita evaluasi. Tetap ya, yang paling penting itu kita evaluasi ya. Kenapa kok itu terjadi berulang-ulang? Apakah sebelumnya ada pengabaian? Mungkin kan bisa jadi dia berbohong, kemudian kita kita abaikan dan kita fokus terlalu untuk menyalahkan. Nah, itu bahkan juga ada yang orang tua sampai melabeli anaknya, anak kok kamu tukang bohong sih? Iya, Ya kan Bun, ada betul, yang seperti itu juga. Jadi kan itu sebenarnya sudah melabel kan kepada anak, jadi kan kasihan anaknya, akhirnya dia anak sudah sendiri tercap, juga. dia suka bohong. Nah, apa sih, kita tarik lagi, oke, sebagai orang tua kita juga harus evaluasi dan kita dudukkan bersama-sama sama anak nih. Yang pertama kita juga harus memberikan contoh, yaitu tadi kan harus kita juga memberikan contoh konsistensi ketika ketika aku melakukan sesuatu, maka aku harus bilang dengan jujur. Itu sebagai orang tua kita memberi contoh. Kemudian habis itu kedua adalah kita tanya kepada anak, kenapa sih penyebabnya kok anak itu udah berulang kali kok masih tetap bohong. Nah, gitu. Kenapa? Apakah istilahnya masih takut sama mama, sama papa? Takut dimarahin kan? Kemudian takut dimarahin. Selama ini mama ketika kamu sudah mengakui, mama apresiasi. Kemudian istilahnya mungkin dari dia pingin nih menampilkan citra yang baik dalam dirinya, maka kita harus menanamkan kadang orang itu pernah melakukan kesalahan. Oh gitu, bisa ya? Mama juga pernah salah, tapi apa yang mama lakukan bukan berbohong, tapi adalah mengakui kesalahannya itu dan meminta maaf. Nah, kata maaf ya tadi, mama dia menjatuhkan piring gitu kan ya, maaf ya tadi mama, aku menjatuhkan piring. Dan mengajarkan seperti itu, mencari solusinya. Solusinya adalah bukan dengan cara berbohong, tapi kamu harus bertanggung jawab nih ketika kamu memecahkan piring, maka konsekuensinya kamu harus membereskan dan memberitahu kepada mama. Nah, jadi lebih fokus pada solusinya apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya, baik untuk antisipasinya dan juga mengatasi anak yang memang sudah suka berbohong. Iya, betul. Introspeksi lagi kepada kita. Oke. Iya, betul seperti itu. Hampir 30 menit berlalu, Bun. Ngomongin anak-anak itu memang selalu asik, bahkan sampai lupa waktu ya. Iya, betul sekali, Kak Nana. Karena memang dari mulai kecil aja sudah complicated banget kan masalahnya. Oke, sebelum berpisah terkait dengan tema kita hari ini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk orang tua yang ada di rumah, Bun, sahabat TV 10 kita. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita melatih kejujuran, maka kita harus menjadi peran yang utama untuk memberikan contoh kepada anak. Ketika anak berbohong, maka itu adalah evaluasi bagi diri kita untuk mengajarkan nih bagaimana anak itu mulai nih untuk berkata jujur. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan contoh dan kemudian kita memberikan apresiasi ketika dia bisa melakukan kejujuran. Seperti itu Kak Nana. Terima kasih banyak Bunda Tarika untuk ilmunya hari ini. Sahabat TV 10, berikan contoh kepada anak ya, bagaimana bersikap jujur dan kesatria dalam hal sekecil apapun. Monkey see, monkey do, begitu ya istilahnya. Dengan demikian anak itu akan tahu betapa pentingnya kejujuran dalam menjalankan kehidupannya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.